Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membahas 50 soal pilihan ganda yang sudah kalian kerjakan di pekan lalu ya. Kita akan mulai dari nomor pertama. Soal nomor 1 berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama, yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal malaikah, dan kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa bi rusulihi, dan kepada rasul, wabil yaumil akhir, pada hari kiamat, wabil qadari khairihi wa syarihi, dan pada qada dan qadar. Jadi iman pada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Soal nomor 2 mengingatkan kita pada 4 kitab yang Allah turunkan ya. Gampang sekali jawabannya, jelas. Yang bukan kitab adalah tazkirah. Tazkirah itu sendiri artinya adalah peringatan. Nomor 3, jumlah surat dalam kitab suci Al-Quran adalah 114 ya. Soal nomor 4 adalah perihal pengertian dari iman kepada kitab, yaitu berarti kita yakin bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Soal nomor 5 adalah wahyu yang diturunkan melalui nabi dan kemudian dibukukan, tentu saja disebut dengan kitab. Soal nomor 6, kitab Zabur diturunkan pada siapa? Ya jelas pasti ya, jawabannya Nabi Daud. Kemudian soal nomor 7 berkaitan dengan di manakah diturunkan kitab Taurat. Jelas jawabannya adalah Bukit Tur Sina ya. Soal nomor 8 sedikit menjebak, jadi pastikan saja iman kita wajib beriman pada kitab Allah ya, yang turunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi jawaban yang C ini meliputi semua kitab-kitab Allah. Kemudian nomor 9 berkaitan dengan nama Taurat, maka Taurat itu artinya adalah syariat atau hukum. Kemudian soal nomor 10 mengenai bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur. Ini tentu saja bahasanya adalah bahasa Kibti ya. Kemudian pertanyaan nomor 11 yang bukan merupakan isi kandungan isi kitab Injil. Kalau kita melihat semuanya, nomor 1, esakan Allah, itu semua kitab mengesahkan Allah. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, sebab kitab Taurat ini berada sebelum kitab Injil diturunkan. Kemudian menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, jelas pasti ya. Biasanya kitab yang baru itu menghapus hukum-hukum pada kitab yang ada pada sebelumnya. Jadi yang jawaban nomor 11 adalah menyatakan Nabi Isa adalah nabi terakhir. Itu adalah yang bukan kandungan dalam Injil, sebab Nabi Isa bukanlah nabi yang terakhir. Pertanyaan nomor 12 berkaitan dengan sejarah kapan abad keberapa Al-Quran diturunkan. Tepatnya adalah abad ke-6 Masehi. Nomor 13 berkaitan dengan wahyu pertama. Wahyu pertama diturunkan ketika Nabi berada di sebuah gua ya. Nama guanya adalah Gua Hira. Nomor 14, akal, hati, dan nafsu diberikan pada manusia, tentu saja merupakan wasilah agar manusia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi khalifah adalah orang yang mengelola permukaan bumi ya. Nomor 15 itu berkaitan dengan tujuannya apa sih kitab-kitab itu diturunkan Allah melalui para nabi untuk para manusia. Tentu saja jawabannya adalah sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi. Nomor 16, berapa jumlah kitab yang wajib kita imani? Jelas jumlahnya pasti adalah 4. Apa persamaan suhuf dengan kitab? Yaitu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengimani kitab suci Al-Quran? Yang terbaik adalah selain percaya dan mempelajarinya, tentu saja kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 19, kita diminta untuk mencari pengecualian, yang mana pengecualian dari keistimewaan Al-Quran. Jelas yang salah adalah yang bagian D ya, karena tulisannya adalah isinya tidak mengikuti zaman, sedangkan Al-Quran selalu isinya itu sesuai dengan zaman kapanpun. 20 berkaitan dengan balasannya apa sih bagi orang yang beriman dan menjadikan kitab itu sebagai pedoman hidupnya. Tentu saja dia akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Nomor 21, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang dianugerahi sebuah kitab. Nama kitabnya adalah Al-Quran.
Kemudian nomor 22 berkaitan dengan kitab suci apa yang isinya akan terpakai hingga akhir zaman. Tentu saja jawabannya adalah Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan berlaku hingga akhir zaman nanti. Nomor 23, semua wahyu itu diturunkan Allah melalui seorang malaikat, yaitu yang pertama malaikat Jibril. Nomor 24, kita diminta untuk mencari yang bukan fungsi dari beriman pada kitab. Maka jawabannya adalah menjadikan hidup terkekang ya. Itu yang bukan merupakan fungsi beriman pada kitab. Nomor 25, isi Al-Quran itu apa sih? Isinya adalah doa, jelas ada ya, akidah tentang keyakinan pada Allah, tentang syariah, hukum-hukum dan aturan hidup. Yang jelas pasti bukan adalah sihir. Jadi jawabannya adalah C, sihir. Nomor 26, kita kalau mau baca Quran ada adabnya, ada etikanya. Itu pertama kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diikuti dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca ta'awudz, baca basmalah, baru membaca Al-Quran. 27 mengantarkan kita untuk mengingat-ingat kembali Nabi yang menerima suhuf siapa saja. Nabi Idris menerima, Nabi Musa menerima, Nabi Ibrahim menerima. Nah, yang tidak menerima adalah Nabi Isa. Kemudian nomor 28, diingat-ingat lagi ada Nabi yang menerima kitab juga menerima suhuf. Satu-satunya Nabi yang menerima itu adalah Nabi Musa. Kemudian 29, Allah memiliki sifat kalam. Kalam itu adalah berfirman-Nya. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya. Nomor 30, kita harus bisa membedakan apa beda kitab dengan beda suhuf. Suhuf itu kertas, kitab itu sudah dibukukan. Jadi suhuf itu masih bentuk lembaran. Dan nomor 31, Al-Quran punya banyak nama lain ya. Salah satunya yang di sini disebutkan adalah Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian nomor 32, ajaran pokok dalam kitab Taurat, sebenarnya bukan hanya kitab Taurat ya. Ajaran pokok dari semua kitab itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 33, kita kembali ke sejarah, yaitu Fir'aun itu hidup di zaman Nabi siapa? Jelas jawabannya ya, Nabi Musa. Sebab Nabi Musa lah yang membelah Laut Merah dan kemudian Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah dan jasadnya masih ada hingga sekarang sebagai bukti bahwa itulah akibat bagi orang yang bersifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 34, kitab Zabur itu diturunkan kepada bangsa apa? Bani, tentu saja Bani Israel ya jawabannya. Kemudian 35 tentang kisah Nabi Daud, yaitu perintah rakyatnya untuk beribadah pada hari Sabtu ya. Yang kemudian rakyat ini ada yang membangkang ya. Soal 36, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang turunnya kitab Injil terdapat pada surat Maryam ayat 30. Surat Al-Imran di soal ke-37 ayat 3 menjelaskan tentang isinya adalah tentang turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian 38 tentang kisah Nabi Isa ya, yang bagi rotinya jadi 3 bagian. Kemudian semuanya menjadi terbunuh. Hikmahnya apa? Yaitu orang yang rakus, raka, hidupnya akan celaka ya. Di nomor 39, kita diminta untuk mengidentifikasi Nabi yang menerima 30 lembar suhuf itu adalah Nabi Idris. Dan di soal nomor 40, ada 5 nabi, kita diminta mengidentifikasi siapa di antara 5 nabi ini yang merupakan penerima syuhuf. Penerima syuhuf adalah Nabi Syis, ya, kemudian Nabi Musa. Jadi 1 dan 3. 41 tentang tujuan turunan kitab yaitu sebagai hudal linnas. Hudal linnas itu artinya hudan itu petunjuk, linnas untuk manusia. Jadi A ya, petunjuk bagi manusia. Kemudian 42 tentang isi kitab suci ya. Isi kitab suci tentu saja yang paling penting adalah tentang aturan hidup bagi manusia. Kemudian nomor 43 tentang fungsi Al-Quran itu bertahan untuk sampai kapan sih? Tentu saja jawabannya adalah sepanjang masa ya. Nomor 44, Al-Quran turunkan dalam bahasa apa? Tentu saja bahasa Arab. 45, Al-Quran berapa juz isinya? Ada 30 juz ya.
46. Al-Quran itu diturunkan bertahap sedikit demi sedikit untuk sekian waktu tertentu ya. Waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nomor 47, Al-Quran punya nama yang disebut dengan Al-Bayan. Bayan itu artinya penjelas. Nomor 48 berkaitan dengan cara mencintai Al-Quran. Jelas ya, bukan simpan di laci, bukan tidak diamalkan, bukan juga membacanya 1 tahun sekali, tapi dengan rajin membacanya. Apa hukum mengimani semua kitab ya? Tentu saja hukumnya wajib ya. Bahkan kalau kita tidak mengimani satu saja kitab yang ada, maka kita adalah termasuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 50, kita diminta untuk mengidentifikasi hikmah beriman pada kitab. Kemudian dicari kecualinya. Yakin bahwa Allah Maha Esa itu jelas, mengetahui tata cara bermuamalah atau berhubungan dengan manusia itu jelas hikmah beriman pada kitab. Kemudian mengetahui tata cara beribadah itu adalah hikmah dari iman pada kitab. Sedangkan mengetahui ilmu sihir dan santet itu jelas bukan hikmah beriman pada kitab. Jadi jawabannya adalah yang D ya.